waktu untuk pensiun nanti, tetapi teman-teman saya kalau di PNS sudah pensiun. Tapi ini menarik, sebenarnya saya mungkin belum begitu sehat hanya karena ini terkait dengan bidang susu, dan kebetulan sayalah yang membuat blueprint persusuan, cetak biru persusuan tahun 2013. Saya ketua tim akhirnya. Ini bukunya ini yang mungkin kalau Mas Agung ya, cetak biru persusuan ya. Cuma hanya ada satu yang dikasihkan ke saya. Di situ lengkap apa yang tadi dibicarakan, banyak sekali, sudah lengkap sekali. Nah, ketika ribut-ribut mengenai program susu gratis ini, makin lama makin berkembang sehingga ada susu ikan dan sebagainya. Saya nggak ngerti ini orang mau nimbrung semua. Tapi saya ingin mengembalikan kepada marwah cerita tentang tujuan itu terlebih dahulu. Saya mau izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ketika beliau Pak Prabowo menyampaikan ide di dalam kampanye, saya kira saya setuju bukan karena saya pendukungnya ya. Memang saya mendukung beliau ketika 10 tahun yang lalu, tapi sekarang mungkin tidak karena pasangannya ya. Daripada Indonesia ini kalau secara pribadi, saya pernah membuat film tentang susu, olahan susu dengan Mbak Titi di Boyolali ya, dengan Mas Novi dari persusuan itu. Jadi karena memang saya banyak terlibat di bidang persusuan ini, maka saya ada semangat tersendiri ini saya datang pada sore hari ini. Yang pertama bahwa sudah benar pilihan dari Pak Prabowo untuk membuat susu itu menjadi the best, untuk membuat bangsa ini yang IQ-nya rata-rata 78 ya, untuk naik IQ-nya ini, maka 78 lebih kan. Nah, jadi kalau mudah-mudahan murid-murid saya ini tidak ada yang 78 ya. Kalau ditanya ngomong, jawab, punya alasan, reasoning dan sebagainya itu bukan 78. Kenapa seperti itu? Karena kalau ditinjau dari segi gizinya, susu itu memang the best. Semua produk yang lain-lain kalau kita lihat kalah dengan susu, harus diakui dari segi ilmiah. Karena satu-satunya produk yang dibicarakan di Al-Quran itu susu. Ya, madu juga ada, tetapi tidak diceritakan tentang lemak. An-Nahl ayat 66, di antara tahi dan darah terdapat makanan yang menyehatkan, yang mudah ditelan bagi peminumnya. Antara kotoran dan kotoran ya, tahi dan darah itu kotoran, tetapi ada yang positif, luar biasa ini. Ya, kalau saya ditanya dulu ketika kenapa saya S1 saya produksi susu, S2 saya nutrisi susu, S3 saya teknologi susu. Jadi terkait susu semua. Nah, ketika menjalankan tugas sebagai ketua tim ahli ini, saya mencoba untuk meyakinkan banyak pihak dan alhamdulillah ada ini. Tetapi ya, ini tinggal selembar kertas ya. Sampai 2025 perjalanannya masih terseok-seok. Padahal targetnya adalah 60% produksi susu dalam negeri. Dan itu disepakati di PS, KL-KL yang lain. Malah kecuali Kementerian Pertanian yang nggak setuju. Ini mohon maaf saya sampaikan ya. Sehingga kalau yang nggak setuju itu polanya seperti ini. Susu sapi ini harga itu sebagian besar ada di Pulau Jawa, 95%. Dan dari 95% itu 95%-nya masuk ke IPS. Sisanya sedikit sekali. Kita berusaha untuk membuat suatu semacam master plan di persusuan ini. Ini memang tantangannya luar biasa, tetapi saya selalu mengingatkan dari segi gizi tadi. Proteinnya luar biasa hebatnya, sehingga ketika kita minum susu, kalau makanan yang lain, ketika mau diserap untuk kepentingan tubuh itu dalam bentuk asam amino, proteinnya. Satu asam amino juga baru diserap untuk dibuat protein. Tetapi khusus susu masih dalam bentuk 20 asam amino itu sudah bisa diserap, luar biasa.
dan itu mempengaruhi saraf kita, mempengaruhi pencernaan kita, mempengaruhi darah kita, mempengaruhi kekebalan kita. Maka COVID yang kemarin sebenarnya membuktikan ya bahwa orang yang minum susunya lancar. Nah ini teman-teman dari koperasi ini sudah bangga ini dengan adanya COVID itu, orang-orang yang minum susu itu sehat. Ya, luar biasa itu. Dan saya kira yang paling penting adalah soal kecerdasan. Karena sampai umur 30 tahun pun kalau masih minum susu itu IQ-nya masih naik. Artinya penelitian di luar negeri semuanya itu masih bisa dimungkinkan IQ-nya nggak jongkok lagi. Ya, anak-anak SD di Jogja tahun 2010 sudah ngecek ya, sudah minum susu 2 kali seminggu, ada 350 anak, saya datanya lengkap. Itu setelah 1 semester itu ada kenaikan nilai rata-rata matematika, itu yang pakai otak, yang hafalan itu kewarganegaraan itu 1 poin dari 6 sampai ke 7,5. Kemudian daya ngantuknya itu kurang sehingga dong paham dengan pelajaran gurunya itu lebih tinggi. Nih yang ngomong yang ini gurunya, kalau tadi nilainya benar-benar. Kemudian sakitnya istirahat cuti ya, dalam 1 semester biasanya 15 hari menjadi sekitar 2-3 hari. Artinya luar biasa pengaruh susu tadi. Bukan incip-incip setiap tanggal 1 Juli itu hari susu Nusantara itu ya, enggak ya, tetapi minum susu beneran. Nah ini salah satu contoh yang nyata. Yang paling penting dari soal seperti tadi, program ini filosofinya adalah mencerdaskan bangsa. Dan ada 161 negara di dunia minus Indonesia itu yang menyelenggarakan program susu untuk anak-anak sekolah. Kita baru mau mulai, tapi sudah lama ada susu ikan dan sebagainya itu. Jadi kita banyak pengacau sebenarnya. Jadi Pak Prabowo ini dikepung para pengacau sebenarnya. Saya fair aja karena mungkin nggak ada peduli, mungkin saya kalau PNS terus pangkatnya paling dulu gitu suruh tidak mengalami kenaikan pangkat lagi sekolah negeri. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, sudah tepat susu ini. Nah sekarang seperti apa? Di blueprint ini sudah dibicarakan tugas dari KL. KL itu singkatan Kementerian dan Lembaga. Masing-masing KL itu sudah ada masing-masing tugasnya apa? Job description-nya sangat jelas. Dan targetnya sangat jelas. Tapi sekali lagi pihak yang berkepentingan ini masih susah untuk berubah. Karena salah satu contoh, kenapa hanya berpikir sumber susu itu sapi perah dan hitam putih saja? Kenapa? Kalau semua ternak perah, semua ternak ruminansia yang bisa menghasilkan anak itu bisa diperah semua. Kalau itu dihitung, maka di Indonesia itu akan tersedia yang paling buruk hitungannya sapi onggol. Sapi onggol itu sebenarnya bukan sapi potong, itu bukan sampai jedeng, saya kira tidak akan gemuk-gemuk. Ya, itu sapi duduna, kerja dan perah. Sehingga ketika jumlahnya banyak di Indonesia, kenapa kita sibuk untuk menggemukkan dia? Habis konsentratnya banyak sekali nggak gemuk-gemuk. Nalarnya gimana? Ini kalau akademisi itu bukan karena benci, tetapi kita melihat dari sisi ilmunya beneran. Nah, kalau itu diperah, kemudian kerbau diperah, kemudian kambing diperah, tersedia minimal 9 juta liter susu, kebutuhannya cuma 3-4 juta liter. So, 2 kali lipat tanpa harus impor. Sekarang dikatakan konsumsinya rata-rata 14-16 liter. Ini bukan konsumsi ya, ketersediaan. Ketersediaan itu tidak sama dengan konsumsi. Karena orang, jangankan orang Papua atau orang Halmahera sana minum susu, orang di sini aja mahasiswa peternakan berapa kali kamu minum susu satu hari? Gak ada ini, lauknya aja aqua semua ini. Gak ada. Jadi kita itu ya kayak gini nih. Jadi kalau orang-orang yang ini kumpul kan ceritanya jadi kemana-mana kan. Nah jadi hadirin sekalian, kalau itu diperah semua, itu ada 9 juta liter. Maka saya bilang 2025 besok itu sudah terpenuhi kebutuhannya kalau diperah semua. Tapi Kementerian Pertanian tidak pernah mengajarkan di dalam kegiatannya, program-programnya memperah susu kambing, kerbau, sapi
sapi-sapi yang seperti ongol dan sebagainya. Bahkan karena dipakai untuk daging, persediaan daging, itu betina-betina produktif banyak yang disembelih. Coba aja lihat di RPH Giwangan, terlalu banyak yang disembelih, makanya ada di dalamnya janin-janin. Kalau itu dibuat menghasilkan susu tadi, maka peternak itu nggak perlu jual untuk dapat duit walaupun betina putih. Nggak perlu. Karena apa? Dia dapat produktif setiap hari, dia dapat susu kok. Ngapain susah? Dan itu yang harusnya dilakukan. Maka ketika Pak Fauzi Lutan sebagai Direktur Perbibitan dan sebagainya mengintroduksi di BPPTU Batu Raden kambing perah, penentangannya luar biasa banyaknya. Almarhum Pak Fauzi itu dicaci maki tidak karuan. Loh, orang peternakan kok hanya punya pikiran susu dari sapi FH itu putih itu aja. Padahal sapi perah yang bukan Friesian Holstein juga banyak yang di Indonesia. Sekarang kalau Anda lihat 700 kg berat badan daripada FH, berapa kilogram dia harus kasih makan? Kan 70 kg minimal. Ketika 70 kg, sekarang peternaknya itu ukurannya sebesar siapa Bang? Kan rata-rata 50 kg berat badannya. Kalau mikul, karena pernah ada lahan peternakan rumput itu ada di pinggir jalan raya, nggak ada di pegunungan. Dari pegunungan sampai kandang itu dengan apa dia ngangkut? Dia mesti dipikul. Kalau dia pikul 50 kg sekali pikul berapa kilo dia bisa kuat? Paling 25 sampai 30 kilo. Berarti kalau satu sapi itu butuh berapa kali pikul? 2 kali. Bolak-balik loh ya, dari 4 kali pikul. Jadi kalau peternaknya itu hanya punya 1 ekor, 2 ekor itu sudah banyak. Ditambah bantuan yang selalu diusulkan oleh proyek pemerintah, bantuan kepada peternak untuk mencapai jumlah ideal 5 sampai 6 ekor ya 2 tambah 2 sama dengan 2. Yang 2 yang lain dijual. Itu semua sampai peternak sudah melakukannya kayak gitu itu. Bohong kalau itu tidak. Pak, kami butuh sapi perah seperti ini. Bohong. Kenapa? Karena saya sudah mungkin tadi sudah dikenalkan. Lalu Jafri dan Jawa. Saya sudah ketika menyusun semuanya itu semua sudah tahu berubah semua. Jadi hadirin kalian, kita harus terobosan dari presiden itu jangan dilihat dari proyek ansih ya. Tapi yang paling penting adalah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana amanat daripada konstitusi kita. Konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya sekolah mendirikan SD, itu ya baik. Tapi kalau bibitnya elek, tidak kasih makan, itu bodoh. Ya kalau minumnya tinggi, India itu dari yang paling miskin banyak sekali. Tapi di mana tidak ada orang India di dunia ini? Minum susunya 90 liter per kapita. Sampai di desa itu loh, walaupun dianggap dewa, tapi semuanya diminum. Sehingga orangnya cerdas. Kita yang nggak pernah mau cerdas, bukannya tidak ada, nggak mau cerdas. Coba kalau mahasiswa mau cerdas, ya minum itu. Ya. Terus tangan jadi mungkin anak-anak saya ini dan jadi akan secara sekalian kembali ke seperti itu sehingga bukan kita, saya mungkin tidak sepakat ya. Kita mau impor silakan, tidak impor silakan. Kenapa saya begitu? Dalam strategi ini kita membuat strategi yang paling mahal sama strategi yang paling murah. Nah, pilih yang murah gitu ya. Yang paling murah itu ya tadi diperas semua itu sudah tersedia. Nggak usah pikir impor segala macam. Kalau impor mau ditaruh di mana? 1 juta ekor sapi perah. Kasih makannya di mana? Apakah siap setelah dipura itu ada infrastruktur untuk mengolah? Siapa pembelinya? Siapa memasarnya? Bagaimana kemasannya? Nggak ada semua persiapan itu. Bolong, nggak ada sama sekali. Maka susu itu kalau dipura di tingkat masing-masing kecamatan, kambing, domba, sapi, ongol, biar berjalan di kabupaten masing-masing. Sekarang tugas pemerintah adalah ngatur itu semuanya supaya berjalan dengan baik. Itu nggak keluarin duit, cuma mengaktifkan, mengkoordinasikan segala sesuatu. Ya, tetapi kan kita kaya, kita berani menolak Sukhoi yang harganya 1,1 miliar dolar untuk membeli Rafale yang 8,8 miliar dolar. Nah, itu bagaimana? Kita menolak yang 1,1 untuk membeli yang 8,8 miliar. Berarti kita punya uang. Mau impor silakan. Tapi dirikan di tempat-tempat yang sudah kami tentukan. Sebenarnya kami
di dalam blueprint itu sudah ada daerah mana pengembangannya. Kalau kerbau itu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kemudian Jawa Tengah ini konsentrasinya ada di Brebes, kemudian kalau sapi perah otomatis di Pulau Jawa, pengembangannya di Sulawesi Selatan sama Bengkulu dan Sumatera Barat, terus kambing itu semuanya sudah ada, cuma nggak dijalanin. Jangankan dijalanin, ngomong sapi perah aja hanya mau tahunya hanya FH loh. Maka kita harus bongkar nih ide kita di dalam benak kita, KL ini harus dibongkar nih. Nah, mungkin saya terlalu keras sehingga ketika ya ini memang ada perkembangan ya. Jangankan yang ini ya, data statistik tentang jumlah sapi perahnya ada banyak keliru. Ya, kenapa akhirnya setelah debat tahun 2017 saya bilang ya mungkin kasar tapi saking akademisinya saya muncul. Anda ngitung sapi perah kok jumlahnya bisa sekian banyaknya produksi susu itu dulu dihitung 2017 itu ada sekitar produksi susu nasional itu 2,3 juta liter. Saya bilang ini bullshit, saya bilang. Saya hitung keliling semuanya hanya 850 sampai 900. Berapa kali lipat kamu untuk naikkan data? Berapa kali lipat? Saya sampai bilang begitu. Pantas kalah kalau kita urusan WTO itu kalah semuanya. Karena kita bilang menolak produk peternakan dari luar negeri karena di dalam negeri tertutup. Apa alasannya? Mereka punya data yang lebih valid daripada kita. Kita ngomong 2,3, saya bilang 850.000, nggak ada 1 juta. Kenapa data dari IPS yang menerima 95% susu nasional itu hanya sekitar itu? Kenapa kamu sampai menulis 2,3? Jawabannya mohon maaf, ini belak-belak aja ya, nyata dari sini tidak ada penyembunyiannya. Pak, tiap tahun kami di target naik 7%. Target data 7% itu dinaikkan di target ini mungkin korban juga beliau ini. Ya, bos-bosnya sana ini saya terus terang, wah ini nggak benar ini. Maka saya kadang-kadang sering telepon langsung ke menterinya ya, Pak Anton ini sahabat saya. Sini bilang Pak Anton, Pak Suswono, tidak benar loh cara ngitungnya seperti itu. Ya nanti kita koreksi. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, apapun juga, ini sudah blueprint sudah ada dan akan berakhir 2025 besok. Mungkin didandani yang mana yang belum, mana yang sudah, mana yang rencananya. Jangan bongkar pasang yang nggak jelas seperti ini. Jadi niat baik Pak Presiden ini sekarang beliau diam bingung ini Pak ahli apa benar ahli atau enggak ahli itu ya, ngomongnya macam-macam. Termasuk di dalam blueprint ini sebenarnya memang ada tugas pemerintah, siapa saja pemerintah. Kemudian termasuk di antara pemerintah itu sebenarnya kami termasuk mengusulkan kalau sekarang dijalankan adalah farm militer. Karena kalau kita nggak punya farm militer, kita punya contoh di India itu 30% produksi susu dalam negeri itu dibuat oleh farm militer. Kemudian farm di universitas, farm di pemerintah. Dari dulu ketika kita mengusulkan itu hanya ada satu BPPTU. Padahal itu kami sudah mengusulkan BPPTU itu senternya. Nanti punya satelit di masing-masing tempat. Ini satelit untuk Jawa Tengah itu sapi perah, untuk Jawa Timur itu kambing perah sudah banyak, untuk Sumatera Utara Aceh itu satelitnya di sana ada untuk kambing dan kerbau. Untuk Kalimantan Timur kerbau, untuk Sulawesi Selatan sapi perah sudah bisa diintroduksi, kambing lagi di Sulawesi Utara Halmahera ada sapi perah lagi, kerbau ada di Sumbawa Timur atau itu semuanya sudah ada semua. Cuma ditinggalkan, saya bilang saya ketawa aja. Makanya ketika kemarin masalah itu yang ditolak sama IPS, yang disalahkan kan hanya 2 pabrik susu, Indolacto sama Cimori. Yang lain nggak disalahin. Kenapa seperti itu? Yang salah pemerintah kok. Sejak 2000 ketika kita nyusun itu sudah saya sampaikan. Jangan gegabah untuk membuat namanya 0% pajak impor. Jangan gegabah. Kita waktu itu 5%, sekarang kan 0%. Terlalu gagah ini. Padahal mereka, kenapa saya bilang? Mereka itu membuat produk dengan subsidi yang luar biasa banyaknya. Jadi seperti dumping masuk ke Indonesia. Artinya ketika seperti dumping masuk Indonesia ya kita kalah bersaing di dalamnya. Makanya kita minta komite kebijakan fiskal Kementerian Keuangan KKR. No, 5% is limited.
minimal 5% itu baru bisa kompetitif. Susu dalam negeri itu lebih unggul daripada susu luar negeri, lebih unggul. Kalau susu luar negeri itu cuma kasih rumputnya yang kayak gitu monoton. Jadi rasanya kalau kita beli susu, rasanya ampang kayak gitu. Susu luar negeri itu bagusnya. Kalau susu dalam negeri kasih makan apa saja kayak gitu itu sehingga di dalam tubuhnya itu mengalir asam lemak yang macam-macam. Rasanya gurih. Jadi IPS itu tidak akan pernah meninggalkan susu dalam negeri. Tidak pernah sudah. Dihitung dengan palet seperti apa aja tidak pernah. Setelah kita di dalam nyusun ini saya ya depan akademik dan beliau akhirnya jujur semua. Gak ada kan untuk meninggalkan peternak lokal. Jadi kalau sekarang dikontribusikan mereka berkelahi sehingga menterinya marah kayak gitu, itu harus masuk, kalau enggak impornya gitu. Ini menteri kok nggak bijak ya. Dan itu bukan urusannya. Urusan perdagangan itu bukan Menteri Pertanian walaupun dia mengeluarkan rekomendasi. Itu urusan Menteri Perdagangan. Jadi yang kayak gitu itu tolong ditandani. Lebih baik beberapa orang itu duduk bersama lagi untuk mengklirkan masalah pembangunan persusuan nasional itu. Yang kita jangan lari ke arah target macam-macam. Nah, itu biasa pemerintah target itu. Yakin saya nggak akan tercapai. Loh, ini akademisi yang ngomong loh ya, bukan karena politik ya. Ini akademisi yang ngomong, nggak akan tercapai. Sampai jadinya nggak akan tercapai. Tapi kita bilang paling tidak kita pada jalur yang benar. Jalur yang benar itu saya kira nggak sulit gitu. Kalau saya bicara dengan teman-teman IPS kayak gitu, Pak Sabana dari Utara Jaya, Pak Sony dari Indolatu maupun dari Nestle dan sebagainya itu ya mungkin saya sama teman-teman kooperatif itu dulu ternyata itu orangnya IPS, bukan orangnya IPS akademis itu semuanya jadi teman, ya semuanya ya peternak ya banyak. Boyolali Pak Pramono itu sahabat saya, begitu kemarin ada masalah itu saya telepon, ini gimana anjir Pak, ini gini dan sebagainya. Ya itu dua jalur yang berbeda itu sehingga belum ketemu. Tapi kalau ketemu ya nanti sebenarnya baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanpa terpanjang kata, saya hanya menganjurkan satu, duduk bersama lagi yang menyusun kayak gini, terus stakeholder yang terlibat kayak gitu itu bukan yang tidak terlibat sama sekali nih bro. Mohon maaf, saya ini ajur alumni di sini Dewan Persusuan itu kemarin dapat hadiah dari fakultas ya sebagai alumni yang teladan, alumni dari sini. Tapi kalau ketemu dengan saya akhir-akhiran terus, restoran tidak pernah selesai. Kenapa? Karena dia tidak mewakili siapa-siapa. Kalau panjenengan kan mewakili sebagai konsultan banyak berhadapan dengan ini sebagai pegiat praktisi dan sebagainya. Tapi kalau Dewan Persusuan tidak mewakili siapa-siapa, mewakili dirinya sendiri. Nah, jadi ketika melihat situasi seperti hanya bisa menyalahkan IPS. Loh, enggak, IPS tanpa IPS itu ya peternak mati semua. 95% susunya masuk ke IPS. Mau apa kalau mereka menolak? Siapa yang bisa melarang mereka menolak? Enggak dikasih impor, enggak apa, itu termasuk subversi negara kalau dia enggak merontokkan industri di dalam negeri. IPS itu ya industri, itu juga rakyat kita. Semuanya harus hidup. Tapi bagaimana caranya? Nah, jadi duduk bersama. Oh, sudah baik sekali Pak Sony, ketua AIPS itu. Sudah baik sekali. Oh, enggak apa-apa, silakan aja, nanti sejarah yang akan menentukan, waktu yang akan menentukan apakah mereka benar atau salah. Kalau saya bilang langsung salah. Ini zamannya ujian itu nilainya berapa ini sudah langsung ketemu. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan, duduk bersama, itu solusi yang mungkin dari saya pada kesempatan siang hari ini mungkin saya coba. Tetapi ya itulah bahasa akademisi, kita hitung dari perhitungan berbasis data, tidak sembarang ngomong ya. Saya juga sadar Jawa Tengah itu dulu saya selain ketua tim persusuan nasional, saya adalah ketua tim susu Jawa Tengah dan Diri. Jawa Tengah itu hanya bisa dibangunkan pabrik susu dari sapi, semuanya berbasis sapi. Di nggak bisa, yang bisa kambing. Nah, jadi karakteristik masing-masing itu muncul dengan sendiri itu. Saya termasuk spesifik juga membuat desa di Turi sana. Saya punya cita-cita pada waktu itu. Di Turi wanitanya tidak boleh keluar, hanya cari makan di luar daerah. Oh, di situ ada potensi besar.
Dan ternyata dengan mengembangkan industri olahan susu kambing di Turi, wanitanya nggak keluar kampung. Ya, tanpa keahlian ya kalau keluar kampung. Nah, jadi dia dengan memperoleh rezeki di situ di bidang susu, saya sudah bangga itu. Jadi walaupun belum benar-benar pabrik susu, karena membuat susu bubuk itu bukan susu bubuk, itu susu goreng. Ya, tapi sudah satu langkah ya, kan saya masih harus membina mereka untuk yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.